Dan boleh percaya atau tidak, setelah beberapa bulan aku melakukan semua ritual tersebut, secara tidak terduga, perusahaan yang sebelumnya menolak lamaranku secara mentah-mentah, saat itu tiba-tiba menghubungiku untuk memberitahu jika aku diterima untuk menjadi karyawannya. Tentu saja hal itu membuat keadaan ekonomiku seketika kembali membaik. Ditambah entah kenapa, belum lama aku kerja di perusahaan baru tersebut, tiba-tiba aku diangkat untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun sayangnya, karena semua kesibukanku yang saat itu sangat menyita waktu, akhirnya aku pun tidak ada waktu untuk terus melakukan ritual yang memang harus aku lakukan. Dan tanpa memikirkan semua itu, akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti melakukan semua kebiasaanku. Karena aku berpikir, jika semua keinginanku sudah terpenuhi. Namun, siapa sangka, setelah aku berhenti melakukan semua ritualku, aku akhirnya mendapatkan pengalaman yang hingga kini tidak pernah aku lupakan. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu adalah malam pertama aku merasakan jika ada hal aneh yang sedang mengawasiku. Malam itu, seperti biasanya aku pulang lebih malam dari biasanya, karena pekerjaan di kantor yang seperti tidak ada habisnya. Sesampainya aku di rumah, tentu saja aku langsung berbaring di tempat tidurku, dengan tanganku yang terus-menerus mengotak-atik ponselku. Namun sayangnya, di tengah-tengah aku mulai mengantuk, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang terdengar menangis terseduh-seduh yang sepertinya tidak jauh dari kamar tidurku. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan segera menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena aku pun tahu, jika tidak ada seseorang pun di rumah kontrakanku selain aku. Loh, kok ada suara orang nangis ya? Pikirku dalam hati berjalan pelan keluar dari kamar tidurku. Dan setelah aku sampai di ruangan tengah, tiba-tiba dengan sangat jelas aku melihat adanya perempuan parubaya yang terlihat duduk di kursi ruang tamu rumahku. Melihat hal itu, aku pun seketika menyalakan lampu ruang tamuku, yang memang sekelar lampunya kebetulan berada tidak jauh dari tempat berdiri saat itu. "Siapa itu?" teriakku sambil tanganku yang menekan tombol sekelar lampu. Namun anehnya, ketika lampu ruangan yang saat itu sudah menyala terang, sosok perempuan yang sebelumnya aku lihat saat itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena aku berpikir jika ada seseorang yang sedang menyusup ke rumahku. Saat itu, aku pun berjalan mengelilingi rumahku untuk memastikan jika semua baik-baik saja. Dan setelah aku berkeliling dan tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, akhirnya aku kembali masuk ke dalam rumahku dengan mengunci rapat semua pintu. Dan aku yang akhirnya kembali masuk ke dalam tempat tidurku. Namun anehnya, di tengah-tengah aku kembali berbaring di tempat tidurku, malam itu aku kembali mendengar suara tangisan yang kini terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Mendengar hal itu, aku pun seketika kembali membuka pintu kamarku dengan perasaan yang sedikit lebih kesal, karena aku berpikir jika ada orang yang sedang mengerjaiku. "Siapa sih yang usil?" ucapku sambil kembali membuka pintu. Namun, karena saat itu aku kembali tidak melihat siapapun yang ada di rumah, akhirnya aku pun memilih untuk duduk di ruang tamu dengan tetap menyalakan lampu rumahku. Sepertinya ada yang aneh di rumah ini. Mending ku jaga di sini saja, ucapku sambil duduk di kursi yang ada di ruang tamuku. Dan belum lama aku duduk di kursi tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya seorang yang terlihat warawiri di depan rumahku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main dengan seketika membuka pintu utama rumahku. "Hei, siapa itu?" teriakku sambil membuka pintu. Namun anehnya, ketika aku membuka pintu rumahku, selain aku tidak lagi melihat adanya orang yang sebelumnya aku lihat, malam itu tiba-tiba aku mencium aroma busuk yang sangat menusuk. Dan karena aku mengira sumber aroma tersebut berada di samping rumahku, aku pun berjalan perlahan ke arah samping rumah dengan mengikuti aroma tersebut yang semakin lama semakin tercium kuat. Dan sesampainya aku di samping rumahku, malam itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ada sesosok makhluk halus yang biasa orang sebut dengan sebutan genderuwo. Sosok tersebut berdiri tegak dengan tubuhnya yang dipenuhi bulu-bulu layaknya gorila. Tidak berhenti di situ saja, malam itu aku juga melihat mata dan giginya juga berbentuk sangat besar dan aneh, yang aku pun tidak pernah melihat sebelumnya. Melihat hal itu, jantungku seolah berhenti berdetak. Mataku terbelalak, dengan seluruh tubuhnya yang juga seolah sudah tidak bisa lagi bergerak. Dan setelah beberapa saat aku melihat semua kengerian tersebut, akhirnya aku pun berjalan cepat masuk ke dalam rumah dengan keringat yang sudah berjujuran tidak karuan. Sesampainya aku di dalam rumah,
Tentu saja aku seketika kembali mengunci pintuku dan masuk ke dalam kamar tidurku dengan perasaan takut yang sudah sangat tidak bisa lagi kutahan. Namun sayangnya, semua itu tidak bisa berhenti di situ saja. Di tengah-tengah aku masih ketakutan, lagi-lagi aku mencium aroma busuk yang kini tercium sangat kuat dan seolah bersumber tidak jauh dari tempat tidurku. Dan benar, malam itu aku kembali melihat sosok genderuwo tersebut tiba-tiba berdiri di dalam kamarku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berlari keluar dengan berteriak ketakutan tidak karuan. "Setan!" teriakku sambil berlari keluar kamar tidurku dan masuk ke kamar tidur lainnya karena memang kamar tidur di rumahku lebih dari satu. Sesampainya aku di kamar satunya, aku pun seketika berbaring dan masuk ke dalam selimutku dengan jantungku yang sangat berdetak kencang. Dan puncaknya, di tengah-tengah aku masih ketakutan, tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang sedang menindih tubuhku dari atas. Merasakan hal itu, tentu saja aku seketika terkejut. Tidak karuan dengan teriakan yang sudah tidak bisa lagi kutahan. "Tolong! Tolong!" teriakku sambil berusaha membuka selimutku yang saat itu memang sebelumnya kugunakan untuk membalut tubuhku. Saat itu aku melihat tepat di atasku dan tepat di depan wajahku, ada wanita berwajah rusak yang saat itu berbaring memang tepat di atas tubuhku. Berat badannya saat itu sudah tidak lagi bisa kugambarkan. Bagaimana tidak, saat itu ketika sosok tersebut berada di atasku, aku sangat kesulitan untuk bernafas. Jangankan berlari, bergerak pun saat itu aku sudah tidak mampu. Wajahnya yang menatapku dengan air liurnya yang menetes di pipiku, membuat saat itu adalah saat-saat yang paling menyeramkan yang pernah terjadi di hidupku. Singkat cerita, saat itu aku sudah tidak mampu lagi mengingat semuanya. Dan akhirnya, aku ditemukan oleh tetanggaku, karena menurut tetanggaku, aku tidak keluar dari rumahku sudah dari beberapa hari yang lalu. Ketika aku ditemukan, aku dalam kondisi tidak memakai baju dengan seluruh tubuhku dipenuhi luka cakaran, yang entah dari mana asalnya. Setelah kejadian tersebut, aku pun akhirnya sakit keras dengan tidak lagi bisa bangun dari tempat tidurku. Hari-hariku kuhabiskan berada di tempat tidurku. Dengan rasa sakit yang kurasakan saat itu, memang sepertinya sangat sulit untuk dijelaskan. Ketika azan subuh berkumandang, tubuhku rasanya seperti sedang ditusuk-tusuk oleh seseorang. Setiap jam 10 siang, aku selalu kedinginan, tidak karuan dengan keringat yang sudah tidak berhenti bercucuran. Dan setiap maghrib sampai jam 22.00, aku selalu muntah-muntah dengan tidak jarang pula memuntahkan mengeluarkan banyak darah. Dan tidak berhenti di situ saja. Selain setiap malam aku tidak bisa tidur dengan tenang, aku seolah didekap oleh seseorang dengan diiringi aroma busuk yang selalu tercium sangat menusuk. Anehnya, dalam keadaan yang kualami saat itu, dokter menganggap jika tidak ada satupun penyakit yang membahayakan yang sedang mengancam nyawaku. Dan akhir cerita, aku pun dibawa oleh keluargaku untuk kembali pulang ke kampung halamanku. Di sana aku diobati medis, alternatif, dan spiritual. Hingga akhirnya, seiring berjalannya waktu, aku pun berangsur-angsur membaik. Menurut tetua adat kampungku, aku memang diikuti oleh makhluk halus yang sepertinya datang sengaja untuk menggangguku. Semua itu terjadi karena perbuatanku yang datang ke tempat pesugihan dan sudah melakukan sebuah perjanjian dengan setan. Kini semua hartaku sudah habis seluruhnya. Sejak aku sakit waktu itu, aku seketika dipecat dari perusahaan tempat aku bekerja. Semua biaya perawatan ternyata telah menghabiskan semua harta yang telah kembali aku kumpulkan. Bahkan aku juga diusir dan tidak diperkenankan untuk kembali ke kontraanku. Entah apa alasannya. Dan Wahyu, terakhir aku melihatnya ketika aku pulang kerja waktu itu, dan kini aku sudah tidak lagi melihatnya. Karena memang sakitku yang memakan waktu hingga 8 tahun lamanya. Dan yang membuat aku terkejut adalah aku mendengar kabar jika Wahyu meninggal di dalam kamar mandi tempat dia bekerja dengan keadaan telanjang dada. Kabar tersebut tentu sangat membawa kesedihan tersendiri bagiku. Karena selain dia adalah rekanku, aku dan Wahyulah yang telah melakukan sebuah perbuatan yang sepertinya menjadi awal semuanya kejadian dengan akhir yang tidak seperti yang aku bayangkan ini. Karena pada dasarnya, menyekutukan Tuhan adalah tindakan yang sangat tidak bisa dimaafkan. Gunung Kemukus adalah tempat sakral yang di dalamnya terhadap sebuah makam yang seharusnya digunakan sebagai tempat berziarah, dengan tetap berdoa kepada Tuhan.
Praktek pesugihan yang ada di dalam tersebut semuanya adalah tipu daya setan yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan.